Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Sudah sahur belum atau lagi nyantai-nyantai? Oke, ini penampakan di belakang konter saya. Lorongnya terlihat sepi mencekam. Lalu kita akan lihat sebelah kiri. Kira-kira ada nangkap sinyal nggak? Penampakan kah atau apa? Aman ya, clean. Lalu ya seperti ini keadaan di pasar daerah saya. Ya malam jelas ya tidak ada yang buka selain saya. Nekat golek uang, golek duit kok nggak ada habis-habisnya. Ya enggak sih, ini karena ada servisan ya, jadi saya akan lembur. Kebetulan juga bebek goreng juga masih buka ya, bisa untuk menemani servisan ya. Oke, ini saya hanya buka separuh. Nah itu bebek goreng masih banyak sisa. Silahkan yang mau pesan. Ya kita ngintip dulu ya di etalase. Wow, saya kenanya tinggal itu guys. Bling-bling kacing-kacingnya masih ada ya di situ. Oke, insya Allah kita tinggal 5 hari lagi ya puasa. Dan semoga kita semua bisa menjalani hingga akhir dan menuju kemenangan. Amin. Ya, kita fokus ke servisan ya. Jadi ini ada Samsung A7 2016. Oke, kita langsung eksekusi ya. Jadi HP ini kronologinya masuk air dan dibawa subscriber ya. Jadi subscriber ini bercerita dia kebetulan ketemu di counter saya dan beliau ini punya counter ya. Jadi udah mulai buka kecil-kecilan semenjak lihat tutorial saya. Namun beliau mendapati servisan yang seperti ini. Jadi mungkin ya sekalian mau cari tahu tempat saya ya dibawa ke tempat saya ya, supaya ini dicek ya. Jadi kasusnya itu masuk air. Lalu saat ditekan tombol power, yang nyala itu hanya di tombol back dan reset. Nah ini untuk mengantisipasi, beliau ini ya mungkin masih ragu-ragu untuk memperbaiki, jadi dibawa ke tempat saya. Dan pesan pemilik bilangnya, jika terpaksa yang rusak LCD tidak usah diperbaiki karena LCD-nya memang mahal ya ini. Oke, ini saya buka. Jadi untuk kasus di saat tekan tombol power dia bergetar ataupun dia hanya nyala lampu LED, itu indikasinya bisa LCD, bisa no backlight ya, atau area lampu. Oke, kita buka untuk backdoornya. Buka backdoor ini dengan plastik mika seperti ini. Dan pelan-pelan, dia tidak ada fleksibel penghubung ya, jadi aman. Ya, ini kelihatannya belum pernah dibongkar sama sekali. Oke, ini bisa dilihat. Jadi HP ini belum pernah dibongkar ya. Lalu itu ada kertas hitam tuh sebagai NFC ya. Oke, kita buka baut-bautnya. Jika kita lihat tadi secara fisik di LCD tanpa ada retak, tanpa ada cacat ya. Jadi masih mulus. Kendalanya HP ini karena masuk air. Masuk air itu yang sering saya temui kasusnya adalah no backlight ya, atau rusak di area lampu. Karena area lampu itu kan antara jalur positif dan negatif itu tegangannya besar ya, atau arusnya kuat. Jadi di saat kena air itu bisa terjadi konslet. Itu yang sering saya temui untuk kasus-kasus masuk air.
Nah, untuk di kasus HP ini, pesan beliau atau subscriber teknisi Deso ini, kalau ternyata yang rusak LCD tidak usah diganti, bilang yang punya gitu ya, karena harga LCD yang mahal, sementara ya itu saja gitu. Tapi usahakan ya diperbaiki, siapa tahu bukan LCD-nya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, fisik LCD-nya itu masih mulus ya. Dan ini kemungkinan besar memang jalur lampu yang bermasalah. Yang sering saya temui kasus masuk air ya. Oke, kita akan buka bagian tulangan atau frame-nya ya. Saya cabut SIM tray-nya dan ini sudah terbuka. Oke, ini sudah terbuka. Kita cek dulu bagian yang kira-kira ada korosi ya. Oke, ini tombol powernya ya. Dia modelnya itu ada pin. Dia model pin lalu terhubung ke fleksibel ya. Saya coba shotkan. Nah, ini muncul lampu LED di navigasinya. Oke, ini saya singkirkan dulu. Lalu kita akan copot ke bagian mesin ya. Lalu kita buka konektor LCD-nya. Dan pastikan untuk konektor LCD tidak korosi. Ya, ini saya cek. Untuk pembukaan di mesinnya itu terdapat satu baut ya yang mengancing. Kita buka dulu bautnya. Dan ini masih ada fleksibel atau konektor terhubung ke mesin bawah. Oke, ini sudah terbuka mesin PCB-nya. Lalu kita bersihkan dulu untuk di konektor LCD. Kalau saya lihat fleksibel konektor LCD itu tidak ada korosi. Ataupun konektor di bagian PCB juga tidak ada korosi. Jadi saya hanya bersihkan. Lalu saya akan pasang kembali dan kita akan cek ya. Namun untuk kasus seperti ini, utamakan jangan langsung memvonis di area mesin ya. Untuk kasus getar saja ataupun hanya nyala lampu LED, jangan langsung ke area lampu. Coba cek dulu di LCD yang lainnya untuk memastikan supaya kita tidak salah eksekusi. Oke, kita rakit kembali setelah saya bersihkan konektor LCD-nya. Dan saya nyalakan. Nah, ini tombol powernya ini tinggal di-shotkan ya. Karena dia berbentuk sejenis pin. Oke, ini kondisi sudah nyala, sudah saya nyalakan tapi masih tetap blank hitam. Oke, bisa diperhatiin lampu navigasi itu nyala, berarti memang ini masih tetap blank hitam ya setelah kita bersihkan konektor LCD. Oke, sebelum saya melangkah ke mesin, saya akan coba LCD lain. Nah, berhubung LCD ini saya tidak punya, saya akan ke toko spare part ya. Triknya ya pura-pura beli, kalau nggak jadi kan nggak masalah. Oke, alhamdulillah saya sudah nyampe di toko spare part nih. Jadi triknya begini, kita bawa mesinnya, lalu kita pura-pura beli LCD-nya. Setelah kita coba ternyata LCD itu nyala, ya berarti kan kerusakan di LCD-nya. Kalau LCD tidak nyala berarti mesinnya, itu yang saya maksud. Wah, ternyata setelah saya coba LCD baru nyala guys. Wah, ini berarti memang LCD-nya. Untung kita tidak ngoprek di bagian lampunya. Jadi harus diperhatiin ya, sebelum kita memvonis di area mesin, kita cek dulu dengan LCD lain.
dan ini saya tidak jadi beli karena ya pesan dari usernya atau pemiliknya itu kalau ternyata LCD-nya jangan diganti karena mahal. Oke, inilah sempat saya analisa jalurnya dan ternyata memang bukan ini kerusakan di LCD. Ya sudah, ini saya rapikan kembali dan saya akan nanti kembalikan sama tusernya. Dan tuser ini kebetulan subscriber juga ya. Beliau ini sudah lama ngikuti Teknisi Ndeso dan sudah mulai buka servisan sendiri. Kebetulan dapat kasus seperti ini, ya daripada melangkah ke eksekusi yang salah, dia bawa ke tempat saya ya. Oke, ini saya sudah baut mesin, lalu kita rapikan dan kita pasang kembali untuk backdoornya. Nah ini NFC-nya juga agak nggak kelem ya, jadi kita bisa tambahin double tip nantinya. Jadi yang perlu diperhatiin, tidak semua kasus masuk air, no backlight atau blank hitam itu rusak di mesin ya. Untuk mengatasi salah eksekusi, kita harus cek dulu dengan LCD, itu tahapan pertama. Itu penting sekali ya. Jangan kita langsung lari ke mesin sebelum kita cek LCD yang lain. Bisa LCD copotan ataupun bisa pura-pura beli di toko spare part, pura-pura dicoba. Jadi intinya begitu ya. Jadi nggak masalah kalau kita itu ngetes di toko spare part walaupun kita nggak jadi beli. Yang penting kita sudah dapat kesimpulannya. Oke, ini saya tambahin double tip ya. Saya tidak tambahin lem karena nanti kalau lem itu terlalu susah untuk nyopotnya, karena kemungkinan besar ini kan harus ganti LCD. Dan ini harus saya kembalikan. Soalnya tuser atau yang tamu saya ini yang bawa HP ini pesan pemilik ini tidak mau kalau ternyata LCD yang rusak. Jadi kemungkinan besar ya nanti pasti ada proses penggantian di selanjutnya. Jadi nggak perlu saya lem. Nah ini sudah saya rapikan. Kita tunggu ya. Tadi awalnya masuk itu kan lampu LED harus nyala, dan ini juga saya kembalikan harus nyala. Tapi ini kok belum nyala untuk LED navigasi. Ntar mungkin kurang. Oh sudah ya. Jadi ya intinya begitu ya. Untuk kasus HP ini saya tidak bisa lanjutkan karena bukan wewenang saya. Saya harus kembalikan sama sobat Tekso atau tuser yang datang ke tempat saya untuk dikonfirmasi ke pemilik. Karena pesannya ya kalau rusak LCD, pemilik tidak mau melanjutkan perbaikan karena memang mahal untuk LCD Samsung A7 ini. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadiin manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Selamat santap sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.